mighty army moves the church of God. Christians, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers. Selamat pagi, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saya menyapa bagi semua pendengar Renungan Mesalva pagi hari ini. Saya percaya dimanapun kita berada, kita semua diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini ada waktu bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau tolong kami Tuhan. Engkau beri kami pemahaman, pengertian, agar firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama kita akan mengikuti pembacaan firman Tuhan yang terambil dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Inilah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Tema yang diberikan kepada saya pagi hari ini yaitu makna keterpanggilan. Jikalau kita berbicara mengenai makna keterpanggilan, terpanggil berarti kita dipilih oleh Tuhan untuk melayaninya. Dan ketika kita dipilih oleh Tuhan untuk melayaninya, maka ada proses yang akan kita jalani yang begitu menantang kehidupan kita. Terkadang ada banyak orang yang tidak mampu untuk menjalani proses keterpanggilan menjadi hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan tidaklah mudah. Yang diawali dari OMT atau orang muda terpanggil, kandidat, kadet. Dalam proses ini ada begitu banyak orang yang jatuh atau tidak mampu mengikuti proses yang dijalani. Karena ada begitu banyak tantangan yang dialami dalam menjalani proses menjadi seorang ofisir bala keselamatan. Tetapi kalau benar-benar kita terpanggil, maka kita akan dipilih Tuhan untuk melayaninya. Apapun itu, rintangan yang kita alami dalam proses kita akan dimampukan oleh Tuhan. Karena kita adalah orang-orang pilihan untuk melayani Dia. Firman Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Itu berarti kita adalah orang-orang yang terpanggil dan yang dipilih Tuhan untuk menjalani proses dan menjadi seorang hamba Tuhan yang benar-benar berkenan di mata Tuhan. Menjadi seorang ofisir bukanlah cita-cita, tetapi keterpanggilan untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Bagaimana caranya kita menjalani proses panggilan menjadi seorang ofisir? Ada dua bagian penting yang bersama-sama kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam menjalani proses panggilan. Bersungguh-sungguh dalam menjalani proses panggilan. Dalam 2 Petrus 1 ayat 10, inilah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bersungguh-sungguh dapat diartikan
tidak main-main atau dengan segenap hati. Ini berarti ketika kita menjalani proses panggilan kita menjadi seorang hamba Tuhan, kita bersungguh-sungguh menjalani panggilan kita. Dan kita tidak boleh bermain-main akan panggilan kita. Kita harus berusaha untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang benar-benar berkenan di mata Tuhan. Memang tidak mudah untuk menjalani proses panggilan kita. Tetapi jikalau kita berusaha sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menguatkan kita dan memampukan kita untuk menjalani proses sebagai seorang hamba Tuhan yang berkenan di mata Tuhan. Bersungguh-sungguh dan berusahalah sebaik-baiknya untuk menjaga keterpanggilan kita. Yang kedua, bertekun dalam panggilan. Dalam pembacaan kita berkata, karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Arti kata bertekun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rajin atau gigih. Jadi orang yang bertekun dalam panggilannya adalah orang yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan dalam menjalani proses keterpanggilannya menjadi seorang hamba Tuhan atau opsir balak selamatan. Orang yang bertekun juga akan menjaga panggilannya dengan baik-baik walaupun banyak tantangan yang harus dialami ketika menjalani proses panggilan menjadi seorang hamba Tuhan atau opsir balak selamatan. Orang yang gigih adalah orang yang tidak mudah menyerah. Apapun tantangan itu, dia yakin dan percaya bahwa Tuhan yang memanggilnya, Tuhan juga yang bertanggung jawab atas kehidupannya. Dalam panggilan kita menjadi seorang hamba Tuhan, Tuhan akan menguatkan kita dan memampukan kita dalam menjalani proses keterpanggilan kita menjadi seorang hamba Tuhan. Kalau kita bertekun dalam menjalani panggilan kita, maka kita tidak akan pernah tersandung atau gagal dalam proses panggilan kita menjadi seorang hamba Tuhan atau opsir balak selamatan. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana cara kita menjalani proses panggilan menjadi seorang hamba Tuhan? Apa makna panggilan menjadi seorang hamba Tuhan? Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam menjalani proses panggilan menjadi seorang hamba Tuhan. Yang kedua, bertekun dalam menjalani proses panggilan kita. Jika kedua hal ini kita lakukan dalam menjalani proses panggilan kita, maka kita akan menjadi seorang hamba Tuhan yang berkenan di mata Tuhan. Tuhan dimuliakan dan kita semua diberkati. Amin. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh diingatkan akan makna keterpanggilan kami menjadi seorang hamba Tuhan. Yaitu kami berusaha sungguh-sungguh untuk menjalani proses panggilan kami. Dan kami bertekun dalam panggilan kami masing-masing menjadi seorang hamba Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kami dalam menjalani kehidupan kami masing-masing. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk semua pendengar renungan Mei Salva Tuhan, dimanapun berada. Kami meyakini, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau ada di sana, memberkati, menolong kami masing-masing. Jikalau ada para pendengar yang mengalami kelemahan tubuh, Engkau jamah Tuhan, Engkau pulihkan. Kami percaya jamahan tangan Tuhan akan menjadi bagian kehidupan mereka masing-masing. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk pelayanan-Mu yang ada di Korf 4 Surabaya. Engkau berkati, Engkau tolong segala program perencanaan untuk pelayanan Tuhan yang ada di Korf 4 Surabaya diberkati oleh Tuhan. Hamba Tuhan yang melayani, Bapak Mayor
Sopanilah ia bersama ibu diberkati oleh Tuhan. Dalam pelayanan mereka, dalam rumah tangga mereka, kami percaya Allah ada bersama-sama dengan mereka, memampukan mereka untuk mengembangkan pelayanan yang ada di KOR 4 Surabaya ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang tergabung di KOR 4 Surabaya, biar semuanya diberkati oleh Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, remaja, dewasa, hingga para lansia, biarlah diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah kehidupan kami Tuhan, di minggu-minggu yang akan kami jalani sepanjang minggu ini, biarlah kami semua dalam pemberkatan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan dimuliakan dan kita semua diberkati. Haleluya. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the foe, forward into battle. See his banners go. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Like a mighty army moves the Church of God. Christians, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the